Kejadian atau beberapa kejadian trauma yang dialami, ini bisa disaksikan secara langsung oleh seorang tersebut. Bisa berupa kematian, atau ancaman kematian, cedera yang serius, ancaman terhadap integritas fisik atau diri seseorang yang menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa dan menimbulkan rasa tidak berdaya. Tobacco breaks heart merupakan salah satu remajaan kulit atau skin rejuvenation. Jadi, kanker leher rahim adalah sebanyak 20% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kokrea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Halo sahabat Premier, nama saya Dr. Monica Andalusia, spesialis kedokteran jiwa. Saya menempuh pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa di Universitas Indonesia dan sudah selesai sejak tahun 2020 dan mulai berpraktik di Rumah Sakit Premier Jatinegara sebagai psikiater sejak tahun 2021 hingga sekarang. PTSD, singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma, yang didefinisikan sebagai sindrom kecemasan yang berlebih disertai dengan keluhan fisik yang berat akibat mengalami kilas balik atau pengalaman yang amat pedih dan sudah melampaui batas ketahanan orang biasa. Kejadian atau beberapa kejadian trauma yang dialami, ini bisa disaksikan secara langsung oleh seorang tersebut. Bisa berupa kematian atau ancaman kematian, cedera yang serius, ancaman terhadap integritas fisik atau diri seseorang yang menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa dan menimbulkan rasa tidak berdaya. Faktor pemicunya itu adalah satu stresor atau kejadian traumatik yang merupakan penyebab utama dalam kejadian atau perkembangan dari PTSD ini. Jadi ketika dalam keadaan takut atau terancam, tubuh biasanya mengaktifkan respons flight or fight. Stresor itu bisa berasal dari beberapa kejadian. Bencana alam, bencana yang bisa juga diakibatkan oleh ulah manusia seperti kecelakaan dan sebagainya. Stresor akibat bencana alam antara lain bisa saja kita menjadi korban yang selamat dari tsunami, gempa bumi, atau kejadian traumatik akibat ulah manusia lainnya seperti menjadi korban penculikan, korban perkosaan, kekerasan fisik, dan kejahatan kriminal lainnya. Terdapat 4 gejala PTSD yang dapat mempengaruhi fungsinya sehari-hari. Antara lain, yang pertama adalah intrusive re-experiencing. Jadi pasien kembali mengalami peristiwa yang traumatik dalam ingatannya secara berulang-ulang. Ada mimpi buruk, ilusi, halusinasi, dan flashback mengenai peristiwa tersebut. Juga bisa muncul rasa cemas, takut, ataupun sedih yang berlebih. Yang kedua adalah avoidance. Jadi pasien tersebut seringkali menghindari sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatik yang berhubungan dengan kejadian yang pernah dialaminya. Yang ketiga adalah negative alterations in mood and cognitions. Pasien mengalami penyimpangan secara persisten. Di antaranya adalah ia seringkali menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, kemudian berkurangnya minat melakukan aktivitas dan jadi tidak mampu untuk mengingat aspek-aspek yang menjadi kunci dari kejadian tersebut. Yang keempat adalah arousal. Jadi pasien ada mengalami gangguan tidur, jadi bisa saja dia tidak bisa tidur sama sekali atau dia menahan untuk dia tidak tidur. Untuk menegakkan diagnosis PTSD ini, jadi gangguan ini harus ada dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatik berat yang dialami pasien tersebut. Bisa saja muncul dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah kejadian traumatik, sampai melampaui 6 bulan setelah kejadian tersebut. Langkah-langkah pencegahan yang dapat kita ambil juga untuk mengurangi risiko terjadinya PTSD setelah mengalami satu peristiwa yang traumatik. Yang pertama, kita juga bisa melakukan relaksasi. Dalam satu hari kita bisa melakukan 2-3 kali relaksasi dan per kalinya bisa dilakukan selama 10-15 menit. Lalu kita juga bisa mengontrol faktor-faktor apa yang bisa kita kendalikan. Faktor dari pekerjaan, faktor dari sosial, apa yang bisa kita kendalikan untuk kita mendapatkan rasa nyaman. Kemudian kita juga bisa menguatkan support system yang ada di sekitar kita. Lalu kita juga bisa melakukan sharing session atau menceritakan perasaan apa yang kita alami kepada orang yang kita percaya atau orang yang membuat kita nyaman. Selanjutnya, bila tidak ada perubahan, sahabat Premier bisa mencari tenaga profesional atau psikiater untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut
yang nantinya akan diarahkan untuk mendapatkan saran yang tepat. Jadi sahabat Premier, sebaiknya tidak melakukan self-diagnosis atau self-medication ya. Untuk membangun dukungan sosial dan psikologis sahabat Premier agar lebih efektif, yang pertama bisa melakukan break the cycle. Ketika muncul perasaan cemas, sahabat Premier bisa mengalihkannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau hobi-hobi yang disenangi oleh sahabat Premier. Yang kedua adalah take care of ourselves. Istirahat yang cukup, pola makan yang sehat, olahraga, dan menyiapkan waktu untuk relaks. Kemudian yang ketiga, melakukan afirmasi positif. Lalu yang keempat, kita juga bisa menghabiskan waktu dengan keluarga atau orang yang peduli dan suportif terhadap kita. Meski kita tidak perlu menceritakan kembali kejadian yang kita alami sebelumnya. Lalu mempertimbangkan kembali untuk bergabung dengan support group atau komunitas sosial yang sudah ada. Nah, sahabat Premier, bagi yang memiliki rekan-rekan, sahabat, atau keluarga dengan gejala yang tadi disebutkan, yuk ajak mereka untuk berkonsultasi dengan psikiater di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saya, Dr. Monica Andalusia, psikiater di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Salam sehat!